Perkenalkan, nama saya Naciaria Gracia Mariansang. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra Wagyu. Perkenalkan, nama saya Putri Esra Somolihima. Perkenalkan, nama saya Mentari Waas. Halo, perkenalkan nama saya Virginia Maniku. Akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Dalam hal tersebut, struktur organisasi juga adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dalam membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Dengan begitu, perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang jadi yang memiliki nilai jual. Profil perusahaan. Krisma Kain Bentenan merupakan usaha daerah di bidang pengrajinan kain yang dirintis pada tahun 2021 oleh almarhum Ibu Oni Tambuwun Markadi. Almarhum Ibu Oni diajak oleh Gubernur Bapak Sinyo Haris Harundayang untuk mengangkat kembali satu bagian dari daerah Sulawesi Utara yang sudah hampir hilang, yaitu kain bentenan. Offline store Karisma Kain Bentenan berada di Sario, sedangkan tempat produksinya atau pabrik berada di Sonder. Produk Krisma Kain Bentenan antara lain yaitu seperti pakaian, kain, tas, syal, dan lain-lain. Setelah Ibu Oni wafat, usaha ini dijalankan secara perorangan oleh keluarga. Struktur organisasi Krisma Kain Bentenan. Yang pertama ada pemilik, yaitu Ibu Marlina Markadi. Ibu Marlina Markadi membawahi CEO, yaitu keponakan dari Ibu Marlina, Kak Mark Sahuleka. Mark Sahuleka membawahi Triana Sondak sebagai bagian marketing, Sadrak bagian perbaikan dan pemeliharaan, dan membawahi Ike kepala pabrik. Di pabrik, Ike membawahi pengrajin yang mengrajin aksesoris besar dan aksesoris kecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas dan wewenang. Ya, ada 6, yaitu pemilik, CEO, kepala pabrik, staf marketing, teknisi, dan pengrajin. Mulai dari tugas dan wewenang pemilik, bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas usaha baik operasional maupun non-operasional, memberi arahan atau perintah kepada CEO untuk menjalankan usaha yang ada di outlet maupun pabrik. Dalam memenuhi target usaha, pemilik membawahi CEO, kepala outlet, dan kepala pabrik. Yang kedua yaitu tugas dan wewenang dari CEO. Bertanggung jawab kepada pemilik untuk memimpin jalannya usaha dan mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh staf. CEO membawahi staf marketing, teknisi, dan kepala pabrik. Tugas dan wewenang dari kepala pabrik yaitu bertanggung jawab kepada CEO untuk mengelola segala aktivitas dalam pabrik, mulai dari administratif sampai maintenance pabrik. Kepala pabrik membawahi 4 pengrajin. Yang keempat, tugas dan wewenang dari staf marketing. Bertanggung jawab kepada CEO dalam hal pemasaran, penjualan, promosi secara online. Tugas dan wewenang yang kelima yaitu teknisi yang bertanggung jawab kepada CEO untuk menangani hal-hal teknis dalam outlet seperti perbaikan peralatan dan perlengkapan outlet. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tugas dan wewenang dari pengrajin, yaitu bertanggung jawab kepada kepala pabrik untuk merajin aksesoris baik yang kecil seperti syal, tas, dan lain-lain maupun aksesoris besar seperti pakaian dan kain bentenan. Berikut ini adalah usulan struktur organisasi untuk Krisma Kain Bentenan. Dimulai dari pemilik membawahi CEO. CEO membawahi 5 bagian, yaitu kepala bagian marketing, kepala bagian akuntansi, kepala bagian personalia, kepala bagian perbaikan dan pemeliharaan, dan kepala bagian pabrik. Kepala bagian marketing membawahi staf penjualan, staf pengiriman, dan staf promosi. Kepala bagian akuntansi membawahi staf keuangan dan staf pencatatan.
Kepala Bagian Personalia membawahi staf personalia, Kepala Bagian Perbaikan dan Pemeliharaan membawahi teknisi, dan yang terakhir Kepala Bagian Pabrik membawahi staf dan pengrajin. Saya akan membahas tentang tugas dan wewenangnya. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas usaha, baik operasional maupun non-operasional. Memberi arahan atau perintah kepada CEO untuk menjalankan usaha yang ada di outlet maupun pabrik dalam memenuhi target usaha. Pemilik membawahi CEO. Yang kedua yaitu CEO. CEO ini bertanggung jawab kepada pemilik untuk memimpin jalannya usaha dan mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kepala bagian. CEO ini membawahi kepala bagian marketing, kepala bagian akuntansi, kepala bagian personalia, kepala bagian perbaikan dan pemeliharaan, dan kepala bagian pabrik. Yang ketiga yaitu kepala bagian marketing. Kepala bagian marketing ini bertanggung jawab mengontrol serta mengkoordinasi semua aktivitas yang berkaitan dengan proses pemasaran yang dilakukan dalam proses marketing di Krisma Kain Bentenan. Kepala bagian marketing ini membawahi staf penjualan, staf pengiriman, dan staf promosi. Yang keempat yaitu staf penjualan. Staf penjualan ini bertanggung jawab terhadap semua aktivitas penjualan baik secara offline maupun online atau medsos. Yang kelima yaitu staf pengiriman, di mana staf pengiriman ini bertanggung jawab terhadap pengiriman dan berkoordinasi dengan staf penjualan. Yang keenam yaitu staf promosi. Staf promosi ini bertanggung jawab mempromosikan produk khususnya melalui media sosial. Yang ketujuh yaitu kepala bagian akuntansi, di mana kepala bagian akuntansi ini bertanggung jawab mengontrol dan mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan keuangan termasuk pencatatan akuntansi. Kepala bagian akuntansi ini membawahi staf keuangan dan staf pencatatan. Yang kedelapan yaitu staf keuangan. Staf keuangan ini bertanggung jawab mengontrol keuangan di Krisma Kain Bentenan. Selanjutnya ada staf pencatatan, di mana staf pencatatan bertanggung jawab terhadap segala pencatatan keuangan yang ada di Krisma Kain Bentenan. Selanjutnya ada kepala bagian personalia, di mana kepala bagian personalia bertanggung jawab dalam rekrutmen, misalnya model untuk promosi kain bentenan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan SDM di Krisma Kain Bentenan. Selanjutnya ada staf personalia. Staf personalia membantu kepala bagian personalia untuk menjalankan tugasnya dalam proses rekrutmen. Selanjutnya ada kepala bagian perbaikan dan pemeliharaan, di mana kepala bagian perbaikan dan pemeliharaan bertanggung jawab terhadap segala hal teknisi di outlet maupun pabrik serta mengkoordinasikan dengan teknisi apabila ada perbaikan. Kepala bagian perbaikan dan pemeliharaan membawahi teknisi. Selanjutnya ada teknisi, di mana teknisi bersedia dan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan apabila ada kerusakan di outlet maupun di pabrik. Selanjutnya ada kepala bagian pabrik. Kepala bagian pabrik bertanggung jawab untuk mengelola segala aktivitas dalam pabrik, mulai serta mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh staf dan pengrajin. Kepala bagian pabrik juga membawahi staf dan pengrajin. Selanjutnya ada staf. Staf bertanggung jawab membantu kepala bagian pabrik untuk menjalankan tugasnya mengawasi pekerjaan yang ada di pabrik. Dan yang terakhir adalah pengrajin. Pengrajin bertanggung jawab memenuhi pekerjaan untuk mengrajin aksesoris, baik aksesoris besar maupun kecil. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi di Krisma Kain Bentenan masih sangat sederhana. Beberapa pekerjaan yang seharusnya tidak dijalankan secara bersamaan justru dikerjakan oleh satu orang alasan yang mendukung hal tersebut. Karena Krisma Kain Bentenan adalah usaha perorangan dan permintaan konsumen, kebanyakan dilakukan secara online dengan kapasitas yang bisa dibilang standar. Usaha daerah pada umumnya yang tentunya tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga kerja di outlet maupun pabrik. Struktur organisasi serta tugas dan wewenang yang kami usulkan mengikuti dan memperhatikan materi yang telah diberikan sebelumnya di mata kuliah lab
Lab is sistem akuntansi tentang bagaimana struktur yang baik dapat memperlancar jalannya usaha karena pembagian kerja lebih terrinci dan teratur.